Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Fi suratil ukhra qala Allah Ta'ala innal munafiqi fid darkil asfali minan nar. Shadaqallahul azim. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, bersyukur kita kepada Allah SWT karena Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmatnya yang banyak. Tentu kalau kita mencoba menghitungnya, kata Allah, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah itu tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Lantas untuk apa kita berhabis-habis waktu menghitung nikmat-nikmat Allah? Baik yang sudah dapat berapa baru atau yang belum dapat, sehingga membuat kita menghabiskan waktu, tapi Allah sudah katakan tidak akan sanggup kamu menghitungnya, baik jumlahnya ataupun nilainya. Yang jelas Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, bukan untuk kita hitung, tapi untuk kita syukuri. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi ketika kita kufur, sesungguhnya kata Allah, azabku sangatlah pedih. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sidang Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada siang ini judul khutbah kita adalah tentang sifat-sifat orang yang munafik. Orang yang munafik sifatnya disebut dengan nifaq. Dalam bahasa Arab diambil dari akar kata nafiqul yarbu', yang berarti lubang tikus. Kenapa kata nifaq atau munafik ini diambil dari istilah lubang tikus? Karena biasanya tikus itu selalu menampakkan jalan masuknya ke suatu lubang, tapi tidak menampakkan jalan keluarnya. Dia masuk ke suatu lubang dan tidak nampak jalan keluarnya. Dan dia adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan lawan dari sesuatu itu. Maka istilah bahasa Arab mengambil kata-kata nifaq yang orang disebut dengan munafik. Dalam pengertian terminologi syariat Islam, nifaq itu adalah menampakkan apa yang sesuai dengan kebenaran. Yang sesuai dengan kebenaran dia nampakkan seolah-olah dia adalah memang orang-orang yang benar, dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya. Jadi siapa saja yang menampakkan sesuatu yang sejalan dengan kebenaran tapi menyembunyikan yang bertentangan dengan Islam, seperti itulah sifat orang-orang yang munafik. Munafik itu, nifaq itu sifatnya itu ada dua macam. Ada nifaq besar yang disebut dengan nifaq akidah. Maksudnya menyembunyikan kekufuran dalam hati
dan menampakkan keimanan dalam lisan dan perbuatan. Dalam ucapannya seolah dia orang yang paling beriman, orang yang paling menolong Islam, tapi dalam hatinya ada kekufuran yang sedang dia programkan. Ada penentangan dalam hatinya terhadap agama Islam ini, tapi di luar dia pandai bermain. Inilah orang-orang yang munafik itu. Ya. Kedua namanya nifak kecil, yaitu disebut dengan nifak amali, yaitu dari perbuatan. Kalau nifak akidah itu adalah dari hatinya. Kalau nifak kecil itu atau nifak amali itu adalah dari perbuatannya sudah nampak. Bila perbuatannya yang tampak berbeda dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam, maka itu adalah nifak kecil. Maka dalam agama kita, dua jenis nifak ini kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena sifat nifak itu adalah ibarat racun yang sering berada di dalam tubuh umat Islam. Itu sifat orang munafik. Kalau orang kafir jelas pula dia itu kafir. Orang musyrik jelas pula. Orang munafik ini yang celakanya bagi umat Islam. Dia ikut salat sama kita. Orang berjuang dia ikut berjuang, tapi dia merusak dari dalam. Seperti tikus seri. Dia bikin lubang dari dalam. Udah rongga di bawah rumah kita dibuatnya. Tidak lama runtuh rumah dibuatnya. Itulah kerja orang munafik itu. Dia merongrong dari dalam Islam. Kalau lihat penampilannya, dia kayaknya paling beriman dia. Tapi sifat-sifat di dalam dirinya itu sangatlah jauh dari sifat-sifat Islam. Makanya kata Nabi SAW, Allah yang telah berjanji untuk menjaga kemurnian agamanya dan meninggalkan sebagai konspirasi mereka. Maka sebab itu Allah Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratan hatta ya'tiya amrullah. Akan selalu ada segolongan dari umatku, kata Nabi, yang tetap teguh berada dalam Islam, memperjuangkan kebenaran agama Islam. Mereka akan senantiasa ditolong oleh Allah sampai datang urusan Allah kepadanya, sampai datang keputusan Allah terhadapnya. Bagaimanapun Islam mau dirusak oleh orang-orang munafik dari dalam, ditambah perusakan orang-orang kafir dari luar, begitu isu-isu yang dibuat oleh mereka dari luar, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir di luar Islam, dia ingin merusak Islam, mengkampanyekan benci terhadap Islam, mempropagandakan kepada orang bahwa Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu keterbelakangan, Islam itu kemiskinan. Mereka ingin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin mematikan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Tapi wallahu mutimmu nurihi, Allah lah yang akan menerangkan cahaya Islam itu. Walau karihal kafirun, apapun orang kafir itu karih, benci. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengutus rasulnya, utusannya untuk menzahirkan Islam ini. Akan ada terus, kata Nabi, dari segolonganku sepeninggalku, dari umatku yang selalu ingin menzahirkan Islam, ingin Islam itu tampak, ingin Islam itu tegak dalam setiap lini kehidupan manusia. Akan ada terus orang ingin memperjuangkan Islam itu. Akan ada terus, walaupun dibunuh, dipenjara, ya, satu mati akan tumbuh 1000 pejuang. Ya, akan tumbuh terus. Jangan sampai. Tapi disinilah Allah menguji orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Siapa tidak beriman? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik. Allah akan menguji siapa orang-orang yang demikian. Maka akan terlihatlah nanti siapa orang betul-betul beriman perjuangkan Islam dan siapa yang hanya mengambil keuntungan duniawi saja. Sudah dapat keuntungan duniawi dan selesai, ditinggalkannya Islam.
Tapi kalau belum dapat keuntungan duniawi itu, mereka akan menggunakan Islam, memperjuangkan Islam seolah dialah yang paling pejuang. Dialah yang paling layak disebut pejuang untuk Islam ini. Tapi kalau sudah dapat dunianya, ditinggalkan Islam. Ya, ditinggalkan Islam. Tapi jangan khawatir, karena kata Nabi SAW akan ada sekelompok daripada umatku yang selalu ingin menzahirkan Islam di permukaan bumi ini. Walaupun orang-orang kafir tadi kari, walaupun orang-orang musyrik juga kari benci. Makanya kita ingin mengenal, kalau orang kafir, orang musyrik jelas dia dari luar Islam. Walaupun ada juga yang musyrik, yang kafir amali di dalam Islam. Ya, yaitu dari perbuatannya dia orang musyrik juga. Tapi dia sudah bersyahadat, ada juga dalam Islam. Dia suka juga ke dukun, masih pakai jimat juga, ya kan? Masih percaya dengan ramalan-ramalan. Ada juga seperti itu, masih pakai ilmu-ilmu seolah-olah itu ya bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, pada Allah sudah katakan dalam Al-Quran, urusan yang gaib itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu masalah gaib itu kecuali Rasul yang diutus oleh Allah, yang diajarkan firman-Nya, yang tahu tentang yang gaib itu. Kalau itu tidak ada yang tahu. Nabi ditanya tentang hari kiamat, tidak tahu. Nabi ditanya apa yang dibicarakan oleh malaikat-malaikatku, kata Allah kepada Nabi. Suatu saat Nabi tertidur setelah sholat tahajud, sampai terlambat sholat subuh, beliau hampir matahari terbit. Karena tertidur, ternyata dalam tidurnya dia sedang berdialog dengan Allah. Allah bertanya kepada Nabi SAW, ya, apa yang dibicarakan oleh malaikat-malaikatku? Beliau tidak tahu. Tidak ada tahu Nabi tentang masalah gaib itu, kecuali ketika Allah ajarkan kepada beliau. Ditanya yang kedua kali, yang ketiga kali, kata Nabi, la adri, aku tidak tahu. Maka Allah SWT memasukkan sesuatu ke dada beliau, ya, terasa sejuk oleh beliau. Lantas ditanya lagi, apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikatku? Baru beliau tahu. Tersingkaplah semua rahasia-rahasia alam gaib oleh Allah kepada Nabi. Tapi di waktu itu saja, sehingga semua alam malaikat itu nampak oleh beliau, percakapan malaikat terdengar oleh beliau yang sebelumnya tidak. Maka ditanya, apa percakapan disampaikanlah tentang pengampunan, bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Itu pembicaraan malaikat itu. Selama dia selalu ingin melangkahkan kaki ke tempat kebaikan, ke tempat ketaatan, suka melangkahkan kaki ke masjid, ke majelis-majelis taklim, Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Dia suka setelah salat itu tidak langsung pulang, tapi duduk sejenak berzikir, berdoa, meminta pertolongan Allah. Dia tidak langsung bubar habis salat. Maka Allah, kata malaikat, Allah akan mengampuni dosanya dan menaikkan derajatnya. Ada juga orang habis salat langsung bubar, tidak ada zikir, tidak ada doa. Siapa lagi? Orang-orang suka memberi makan, ya, orang yang membutuhkan, anak yatim, fakir miskin, para musafir, orang sedang puasa nanti diberikan perbukaannya. Orang seperti ini akan berguguran dosanya, diangkat derajatnya. Orang yang suka menyempurnakan wudunya, disempurnakan wudunya, walaupun dalam kondisi yang tidak mengenakan. Contoh dia sakit, gak bisa kena air, kondisi badan sangat dingin, atau cuaca sangat dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudhu, maka bersama wudhunya berguguran dosanya dan dinaikkan Allah derajatnya. Itu perbicaraan malaikat di antara sesama malaikat, terdengar oleh Nabi SAW. Kata Allah SWT, mau tak kamu berdoa kepada aku? Apa yang mau kamu minta? Yang diminta oleh Nabi adalah, Allah ampunilah dosaku dan dosa para umatku. Nabi minta, ya Allah, jadikan aku orang yang paling mencintaimu ya Allah, dan yang paling mencintai orang yang cinta kepadamu, yang ingin menyampaikan agamamu kepada siapapun. Nabi juga ingin supaya Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Kalau seandainya Allah ingin menurunkan suatu bencana, maka jangan engkau berikan bencana itu, berikan aku, engkau matikan terlebih dahulu. Karena setiap bencana diturunkan oleh Allah kepada suatu kaum, tanda kaum itu sudah penuh dengan maksiat. Itu kata para malaikat. Maka Nabi SAW minta, jangan engkau matikan bersama orang yang dibinasakan itu. Hari ini berapa bencana yang Allah turunkan? Artinya berapa banyak maksiat yang telah dilakukan oleh umatnya.
Nabi SAW takut kalau seandainya bencana datang, beliau kena imbas dari bencana itu. Sementara ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib, padahal hanya Rasul utusan Allah saja yang Allah singkapkan masalah kegaiban itu ketika dibutuhkan. Setelah itu Allah cabut lagi, setelah terbangun nggak tahu lagi Nabi apa yang dibicarakan oleh para malaikat. Dan Nabi salat bersama sahabatnya dan beliau menyampaikan, inilah berita yang hak. Maka oleh sebab itu kalian dalamilah apa yang disampaikan oleh para malaikat-malaikat itu kepadaku. Itu kata beliau salam kepada para sahabat-sahabatnya. Sementara ada di antara orang yang memang telah tercemar keimanan dengan kesyirikan tadi. Ada orang-orang yang kufur secara amali. Apa kufur yang amali? Kalau kufur yang itikadi jelas orang mengatakan dirinya kafir. Ini dia sudah bersyahadat, sudah Islam. Tapi amal perbuatannya amalan orang kafir. Ya, dia Islam tapi gak sholat. Kata Nabi, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Dia gak mau beramal. Dia Islam, udah bersyahadat, udah masuk Islam, tapi gak mau sholat. Orang puasa dia gak puasa. Harta udah banyak, gak mau bayar zakat. Seharusnya sudah berangkat haji, gak mau berangkat haji. Berarti dia adalah kufur secara amali. Meninggalkan sholat, kata man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Orang meninggalkan sholat padahal dia sudah Islam, tapi meninggalkan sholat, maka dia telah kufur, tapi kufurnya kufur amali. Tapi yang paling bahaya itu bukan syirik dan kufur tadi, tetapi sifat nifaq. Dia memperlihatkan keimanannya, dia memperlihatkan ketaatannya, tapi di dalamnya dia akan menyerang Islam, mengganggu Islam dari dalam. Dia sebenarnya menghancurkan Islam itu. Wajar Allah SWT memberikan ancaman terhadap orang kafir itu apa? Kepada orang munafik itu, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu yang layak tempat tinggalnya adalah di kerak-kerak api neraka. Kerak-kerak api neraka. Maka kita lihat bagaimana bentuk kemunafikan itu. Ada banyak jenis-jenis kemunafikan itu. Kalau nifak besar itu contohnya mendustakan Rasulullah SAW secara parsial atau secara keseluruhan. Dia mendustakan Nabi, ajarannya baik itu setengah atau keseluruhan. Jadi ajaran Nabi itu tidak boleh kita tolak, walaupun bertentangan dengan kenyataan diri kita. Apa yang datang dari Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ma'atakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasul itu ambil, nggak boleh ditolak. Apa yang dilarang baru ditinggalkan. Jangan yang disuruh ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Itu memang bertentangan kita. Orang yang munafik itu dia ingin meninggalkan ajaran Rasul, tidak mengakui ajaran Rasul, baik itu sebahagian ataupun keseluruhan. Itu sudah nifak besar. Yang kedua, mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, membenci Rasulullah SAW itu sendiri. Berapa banyak sekarang orang Islam yang membenci Rasul? Ya, kalau ada orang penampilan kayak Rasul, ada hinanya. Dia orang Islam tapi menghina orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul. Berarti dia menghina Rasul. Ada yang paling bahaya lagi. Dia menganggap orang pakai jenggot itu kayak kambing. Agak bahaya. Kalau orang berjenggot niatnya apa? Biar seperti Rasul. Karena Rasul itu mengatakan kalau punya jenggot, kalau kita silangi jenggot kita ketika berwudu dapat pahala. Kalau nggak ada jenggot itu tidak dapat pahala kita dari jenggot. Walaupun dari tempat lain mungkin banyak juga pahala-pahala yang lain. Tapi ada orang yang ingin semua peluang diambil. Karena selama kita di dunia ini saja kita dapat mengumpul pahala. Udah masuk kubur nggak bisa lagi dapat pahala. Selagi masih di dunia semua peluang ambil. Walaupun itu sesuatu yang sangat sepele kelihatannya masalah jenggot. Jenggot bisa dipelihara, bisa juga dipotong, ya kan? Tapi karena dia ingin mengikuti salah satu sunnah Nabi SAW, yaitu menyilangi jenggot ketika berwudu, dapat pahala dari sana. Ketika dia minyaki rambut, dia minyaki pula jenggot, dapat pahala dari sana. Ketika disisir rambut, dia sisir juga jenggot, dapat pahala dari sana. Kenapa? Karena ada sunnah dari Nabi SAW. Kata Nabi, hendaklah kalian beda dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau mereka memelihara kumis, hendaklah kalian mencukur kumis dan memelihara jenggot. Kan ada hadisnya. Tapi kenapa berani ada orang mengatakan, oh, kayak kambing? Nauzubillah min dzalik. Berarti dia membenci secara fisik Rasulullah SAW.
Nabi SAW mengajarkan supaya kita berlatih, supaya kita menjaga kesehatan fisik, supaya kita belajar berenang, memanah, berkuda, ya, supaya kita belajar ad-difa, bela diri. Ini khawatir kalau sudah melakukan sedemikian, ini pelatihan apa ini? Nah, ini dicurigai pula kita seperti itu. Ada benci dia dengan sunnah Nabi nyuruh. Ya, jangan curiga-curiga duluan sebelum ada bukti. Memang disuruh oleh Nabi dari kecil, anakmu ajar berenang, memanah, berkuda, berkendaraan, belajar bela diri, ad-difa, disuruh oleh Nabi SAW. Nabi SAW menyuruh menjaga diri kita, jagalah fitrah Islam. Apa itu? Mencukur kumis, memelihara jenggot, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, membersihkan bulu di sekitar kemaluan, dicukur terus. Setiap Senin, Kamis atau Jumat Nabi SAW memerintahkan kita. Siapa yang lebih dari 40 hari, ya, Nabi SAW kata para sahabat memberi dispensasi kepada kami, kata sahabat, sampai 40 hari. Lebih dari 40 hari, maka Nabi mengatakan falaisa minni, tidak lagi golonganku, kata Nabi. Tidak mau cukur ketiak, tidak mau cukur bulu kemaluan, tidak mau potong kuku, lebih dari 40 hari, bukan golongan Nabi SAW lagi. Berapa banyak kita tidak perhatian dengan hal itu? Jangan-jangan dalam diri kita memang ada sifat orang munafik. Karena salah satu sifat orang munafik adalah membenci Rasulullah SAW dan membenci ajaran beliau, walaupun sebagian kecil mungkin. Maka yang Allah SWT memerintah kepada kita, kalau memang kita beriman kepada Allah, mesti ikuti Rasul. Kata Nabi SAW dalam Al-Quran, Allah abadikan, man amana billahi, siapa beriman pada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, kata Nabi. Allah juga mengatakan, apa saja yang datang dari Rasul, ambil. Tapi ketika kita tidak mau, apalagi sampai membenci, apalagi menganggap bahwa yang dibawa oleh Rasul itu sesuatu yang dianggap itu ini aneh, ini perbuatan apa ini, sia-sia ini, mengatakan ini perbuatan gila ini, bahaya. Maka itulah muncul sikap kemunafikan itu, membenci sebagian ajaran Rasul, atau membenci Rasul itu sendiri, atau merasa gembira dengan kekalahan agama Rasulullah SAW. Kalau orang Islam kalah, oh senang. Kalau kini parangnya di Indonesia tentu parangnya bukan parang senjata, kini parangnya parang politik. Kalau ada tokoh agama kalah, mau galak-galak, ya kan? Atau ada partai Islam kalah, galak-galak, senang hatinya. Perasaan senang, gembira dengan kekalahan agama Allah, agama Rasul, itu termasuk sifat munafik sudah masuk dalam diri kita. Berapa banyak orang seperti itu? Kita ngaku Islam, tapi tidak ada kesenangan kita dengan embel-embel Islam, itu bahaya. Kemudian yang keenam, merasa benci dengan kemenangan agama Allah. Kalau agama Allah kan dalam Quran dikatakan partai atau dalam bahasa lainnya hizib. Hizib itu ada dua, hanya dua hizib itu. Kelompok itu dua, dibagi dua aja oleh Allah. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ada partai Allah, kelompok Allah, ada partai syaitan atau kelompok syaitan. Kita lihat indikasinya, ciri-cirinya bisa kita lihat. Kalau partai Allah gimana ciri-cirinya? Tentu dia akan menegakkan agama Allah melalui kelompoknya, melalui organisasinya. Kalau ada orang yang ingin menghancurkan, benci dia dengan kelompok itu, sifat apa yang ada dalam dirinya? Tentu itu sifat-sifat orang munafik. Kajian akidah para ulama menandakan bahwa dia adalah nifak akbar, lah nifak besar. Adapun nifak kecil apa? Nifak kecil itu ada 5 ciri-cirinya. Dalam hadis Nabi dikatakan, innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa la yazalul rajulu yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu mengantarkan kepada neraka. Seseorang akan terus berdusta dan senantiasa mencari celah untuk berdusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Jadi kata-kata bohong itu adalah sifat orang munafik yang mengantarkan dia ke dalam kecelakaan, kebinasaan, dan sampai masuk neraka. Maka itu adalah sifat nifak kecil itu, bisa mengantarkan ke neraka.
Yang kedua adalah tidak menepati janji. Kata Nabi SAW, salah satu daripada sifat orang munafik kecil itu adalah dia tidak menepati janji. Banyak berjanji tapi janji tidak ditepati. Kemudian ketiga, mengkhianati amanah. Wala takhun man khanaka. Janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Orang yang berkhianat pada kita aja nggak boleh kita mengkhianati dia. Apalagi orang yang tidak berkhianat pada kita, tiba-tiba kita khianati aja. Memang itulah sifat orang-orang munafik. Yang keempat adalah berlaku curang ketika bertengkar. Ya, apabila dia bertengkar, maka dia berlaku curang atau dendam kusumat. Ya, padahal yang disuruh itu ketika bertengkar kita tetap memakai aturan akhlak yang lurus. Misalnya berkata bohong dalam menjelaskan tema perkara, berlebih-lebihan dalam permasalahan, dan memunculkan kebohongan ketika kita bertengkar. Ada sengketa, maka kita berbohong untuk memenangkan sengketa kita. Itulah sifat-sifat orang munafik. Yang kelima adalah penuh tipuan. Yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Setiap penipu pasti akan dipancangkan baginya sebuah bendera di akhirat nanti. Kemudian dikatakan kepadanya, ini adalah penipuan sebulan. Jadi setiap kita menipu, maka ditancapkan satu bendera di akhirat. Maka setiap ditancapkan diumumkan, ini adalah penipu. Penipu satu lagi, ditancap bendera satu lagi. Sampai berapa kali dia menipu datang muka bumi ini, maka nanti di akhirat diperlihatkan bendera penipuannya dan diumumkan ke seluruh umat manusia yang hadir di padang mahsyar itu untuk mengumumkan bahwa si anu adalah, si fulan adalah si penipu. Ini yang kelima. Rasulullah juga mengatakan ada 4 tanda-tanda orang munafik. Jika berkata ia dusta, jika berjanji ia tidak menepati, jika bertengkar dia suka curang, jika berjanji dia khianat, atau sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadis lain. Kemudian ada juga dalam hadis lain dikatakan salah satunya adalah afqalus sholawati 'alal munafiqina salatul isya wal fajri. Dan ciri-ciri lain dari para orang munafik itu adalah salat isya berjamaah dan subuh berjamaahnya sangat berat bagi dia. Hati-hati. Kalau kita di salat lain semangat. Ingat, kalau sudah ada rasa berat dalam hati kita melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka itu salah satu sifat orang munafik. Jadi beliau melihat orang beriman dan tidak beriman, atau yang sudah ada munafik dalam dirinya. Nabi cukup waktu sholat subuh dilihatnya, siapa yang hadir sholat subuh, siapa yang hadir sholat isya berjamaah. Maka lihat, oh siapa nggak hadir. Maka Nabi udah Nabi tandai itu. Nanti di waktu kegiatan-kegiatan keislaman itu akan nampak mulai berkembang sifat munafik. Jadi mudah sekali Nabi SAW melihat bagaimana orang-orang munafik. Tapi orang munafik itu dia hebat dalam bermuka dua tadi. Seperti tikus masuk dalam satu lubang dan keluar ke lubang yang lain. Dia pandai bermuka dua orang munafik ini. Kalau bertemu dengan orang beriman, seolah-olah dia paling beriman. Tapi ketemu dengan orang kafir, dia lebih setan pula dari orang kafir itu lagi. Itulah sifat orang munafik. Allah abadikan dalam Al-Quran di awal-awal surah Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang munafik itu, dia ingin menipu Allah dan orang beriman, tapi dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya. Dia itu mengaku dia adalah orang yang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Itulah sifat-sifat orang yang munafik tadi. Dan dia mengaku bahwa dia adalah ingin membangun Islam, tapi sebenarnya dia sedang menghancurkan Islam. Itu dijelaskan oleh Allah. Maksudnya itu orang munafik itu di mana tempatnya? Di kerak-kerak api neraka. Kalau ada ciri-ciri ini dalam diri kita, orang mungkin nggak berani menuduh kita orang munafik. Tapi jangan sampai ciri-ciri ini yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran dan hadis melalui kita yang menyampaikan, jangan sampai ada dalam diri kita. Cepat kita istighfar kepada Allah, kuatkan kembali materi-materi keimanan dan keislaman kita supaya sifat-sifat itu tidak hinggap dalam diri kita. Semoga lewat khutbah Jumat, lewat wirid pengajian, rajin kita hadir menuntut ilmu agama, insya-Allah. Mudah-mudahan sifat-sifat kufur, sifat-sifat musyrik, sifat-sifat nifaq
jauh dari diri kita, sehingga kalau kita mati dalam tahun ini, mudah-mudahan kita tetap mati dalam keimanan. Kita ingin mati itu jangan ada iman kita tercemar sedikit pun. Karena kalau kita tercemar, maka amal ibadah pun tidak ada gunanya. Tidak ada guna amal ibadah kita. Kenapa? Terhapus. Kalau ada sifat-sifat yang merusak iman itu, terhapus, amal pun terhapus. Payah-payah kita salat, infak, zakat, haji, tapi masih ada sifat-sifat yang mengotori iman kita, maka amal-amal kita pun dihapus oleh Allah SWT. Akhirnya kita masuk neraka juga. Nauzubillah min zalik. Inilah gunanya Allah mengutus Rasul, membawa Al-Quran dan hadisnya yang dipakai oleh para ulama kepada kita, yang disampaikan. Mudah-mudahan semuanya itu adalah jalan bagi kita untuk bisa menyelamatkan diri dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Para tamu-tamu Allah yang kami muliakan, di khutbah kita yang kedua ini kita bacakan surah Al-Munafiqun ayat 1 sampai 3, di mana Allah SWT mengatakan, apabila datang kepada kamu hai Muhammad orang-orang munafik, maka mereka akan berkata, kami ini mengakui hai Muhammad bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu memang rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu memang pandai berbohong. Mereka itu menjadikan sumpah mereka mengakui kerasulan Nabi sebagai perisai saja untuk menutupi kebohongan mereka. Lalu mereka menghalangi manusia sesudah itu dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan orang munafik itu. Yang demikian itu adalah sebenarnya karena mereka sesungguhnya telah beriman, namun mereka kafir kembali karena sifat munafiknya. Lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Karena itu mereka tidak dapat lagi dan pelajaran atau pengertian dari ayat-ayat Allah. Itulah orang-orang munafik. Semoga terhindar dari sifat-sifat kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawaththikillahumma rabitataha wa adim mudaha wa hadiha subulaha wa amla'ha bi nurika alladhi la yahbu asrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lijaddina wa lijaddatina wa li'ammina wa li'ammatina wa liikhwanina wa liakhawatina wa liazwajina wa liauladina wa lilmuslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa jama'na ma'ahum fi jannatikal firdaus ma'a rasulina
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar.